Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, ini Selvi Pritawati Sudarlin, putri saya, dan saya mamanya Ibu Yuri. Pagi hari ini kami ingin menyampaikan sebuah kesaksian yang luar biasa tentang Selvi. Selvi adalah seorang putri yang luar biasa yang ada dalam hidup kami. Ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Selvi adalah seorang anak difabel. Dia tidak bisa berjalan karena masa kecilnya dia terkena, kata dokter itu, radang selaput otak dan saraf keseimbangannya terjepit. Karena sebenarnya ketika dia lahir sebagai seorang anak yang sehat, montok, putih, cantik, dan dengan berat badan 4 kilo 2 on. Dan kami sebagai orang tua sangat bersyukur karena Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa untuk kami. Dan dari hari ke hari dia sehat, tidak ada tanda-tanda sakit. Ketika pada saat itu Selvi lahir tanggal 21 April tahun 90 ya. 1990. Dia lahir sehat, dan ketika dia berumur 8 hari sesuatu yang aneh terjadi pada Selvi. Saat itu sekitar jam 4 sore, seperti biasa saya gendong dia, saya pangku dia. Tiba-tiba dia menangis. Saya berusaha untuk menghentikan tangisnya dengan menggendong dia. Tiba-tiba saya melihat sesuatu yang aneh terjadi pada Selvi. Saya melihat bibirnya membiru dan biru yang ada di bibirnya itu menyebar ke wajah, bahkan ke seluruh tubuhnya. Maka tiba-tiba Selvi mengalami kejang. Saat itu saya sebagai mamanya sangat ketakutan, saya kaget. Saya terus memanggil orang-orang yang ada di rumah dan kami pun berkumpul. Kami berusaha mengatasinya dengan mengompres, memijat, dan dengan berbagai cara. Karena pada saat itu kami tinggal di sebuah desa terpencil. Tidak ada rumah sakit, tidak ada perawat. Jadi kami mengatasinya dengan cara kami sendiri, dengan mengompres dan lain sebagainya. Dan kejangnya itu, birunya itu 1 menit, 2 menit, bibirnya merah kembali, dia sadar. 1 menit, 2 menit, membiru. Dan itu berulang-ulang terjadi pada Selvi. Dan akhirnya dia membiru lagi, kejang lagi. Bahkan pada saat itu dia tidak bernapas. Kami kaget, kami khawatir. Dan saat itu kami berusaha untuk menyadarkan dia, tetapi kami tidak berhasil. Dan pada saat itu dia masih saya gendong. Saya melihat dia sudah tidak bernapas, dan saya membaringkan dia di tempat tidur. Pada saat itu kami masih tinggal satu rumah dengan orang tua saya. Kami tinggal di desa terpencil. Dan kebetulan pada saat itu papa saya ketua majelis di gereja GKE di desa kami. Dan papa saya bilang, sabar. Mungkin ini belum untuk kita.
Dan di desa kami, kalau orang yang sudah meninggal itu harus dipukul pentungan atau gong supaya warga desa tahu bahwa di rumah itu ada kesusahan dan kesedihan. Kami pun sudah persiapkan. Orang-orang sudah berdatangan ke rumah untuk menjenguk kami, menjenguk Selfie. Berbagai saran yang diberikan orang-orang yang datang ke rumah. Saat itu bapak saya bilang, ayo kita berdoa. Tidak ada harapan lagi. Kita menyerahkan Selfie ke dalam tangan Tuhan. Saat itu kami berdoa, bapak saya pimpin. Saya ingat kata-kata doa papa saat itu. Tuhan, Yesus yang berkuasa, saat ini kami menyerahkan roh cucu kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Dan saya menatap sedih istri saya yang tergeletak, sudah tidak bernyawa. Saya pandangi dia dari atas sampai ke bawah. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Bibirnya yang tadinya membiru berubah merah, cerah kembali. Tiba-tiba dia bergerak, dia bernapas, dia sadar. Saat itu saya kaget. Saya angkat dia. Dia menangis. Langsung saya beri AC, dia mau. Singkat cerita, puji Tuhan, Selfie hidup kembali. Tapi itulah awal dari penderitaan panjang yang dia alami. Dengan berjalannya waktu, perkembangannya tidak seperti anak normal lainnya. Badannya berubah menjadi kaku, mengeras, kaki tangannya mengeras. Matanya berubah menjadi juling. Dia hanya bisa tertawa dan menangis. Kami saat itu tidak berdaya karena suami saya belum punya pekerjaan. Dan setelah Selfie berumur 7 bulan, papa saya dipanggil Tuhan. Saya sangat sedih, tidak ada lagi yang memberi semangat, harapan kepada kami. Tapi Tuhan baik. Ketika kami jatuh saat itu, suami saya mendapat pekerjaan, yaitu sebagai seorang guru SD. Dan kami pun pindah. Kebetulan SK-nya adalah di desa kelahiran suami saya. Dan di sana kami memulai hari-hari kami. Kami mengalami sesuatu yang luar biasa. Orang-orang di desa kami mengucilkan kami. Karena mereka takut penyakit Selfie tertular kepada anak-anak mereka. Dan berjalannya waktu, Selfie pun tidak ada perkembangan. Kami berusaha, saya berusaha melatih, mengajari dia duduk dan sebagainya. Duduk di baskom, di kardus, apa saja yang bisa untuk dia duduk. Puji Tuhan, umur 7 tahun, Selfie baru bisa duduk. Dan kami bersyukur dia memiliki saudara, adik-adik yang luar biasa, yang menyayanginya. Ketika adik-adiknya sudah sekolah, Selfie juga mau sekolah. Tetapi kami tidak bisa karena sekolah yang untuk Selfie itu sangat jauh dari rumah kami. Sementara adik-adiknya masih kecil-kecil. Dan pada saat itu
berkembangnya waktu, berjalannya waktu, adik-adiknya sudah sekolah, dan keadaan Selfie pun semakin parah. Jiwanya tertekan. Dia mengalami stres yang luar biasa. Dia tidak mau bertemu dengan orang. Kalau ada orang ke rumah, tamu ke rumah, dia bersembunyi di kamar. Bahkan kain sarung itu tidak pernah lepas dari tangannya untuk menutupi kakinya. Karena dia merasa dirinya itu jelek. Tidak ada yang menyayanginya. Dia malu bertemu dengan orang-orang. Tetapi kami sebagai orang tua berusaha memberi semangat, membangkitkan semangatnya untuk dia bangkit menerima dirinya. Dan akhirnya dengan dibantu adik-adiknya yang luar biasa, kami sepakat untuk mengajari dia di rumah. Kami mengawalinya mengajari dia dengan abjad. Karena keterbatasan untuk membeli biaya, buku, pensil, apa saja yang bisa ditulis, baik kardus, berkas jajan yang bisa ditulis dijadikan alat untuk Selfie belajar. Puji Tuhan, Selfie adalah anak yang luar biasa, yang memiliki semangat yang kuat. Dia belajar dan belajar. Pada sampai akhirnya dia bisa mengeja, bisa menulis. Dulu belum ada HP, dia masih menulis tangan. Walau dengan tangan kiri yang kaku, gemetar, karena tangan kanannya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melakukan aktivitasnya dengan tangan kiri, makan, minum, dan sebagainya. Dan puji Tuhan, Selfie adalah anak yang cerdas. Tidak berapa tahun dia sudah bisa menulis. Banyak puisi yang ditulisnya, bahkan dia menulis cerpen. Tapi sayang buku-bukunya itu karena kami pindah dari tempat tugas suami saya, dan semuanya hilang, tertinggal. Dan pada akhirnya kami dari tugas di Desa Bayat pindah ke Pangkalan Bun. Nah, dengan kami pindah ke Pangkalan Bun, kami bisa membawa dia untuk terapi dan lain sebagainya. Cuma sebelumnya ketika kami tinggal di Bayat, ketika dia berumur 1 tahun lebih, kami membawa dia ke dokter. Kebetulan pada saat itu dokter ahli saraf yang dari Surabaya datang ke Pangkalan Bun, dan kami dengan susah payah turun, walau melewati, untuk menghemat biaya kami harus menempuh jalan kaki melewati hutan rimba yang jauhnya 8 kilo. Saya sampai menangis karena kecapean menggendong Selfie yang memiliki bodi yang gendut juga pada saat itu. Dan kami menumpang mobil perusahaan, dan sampai di Pangkalan Bun besoknya kami ke rumah sakit membawa Selfie dengan dibantu seorang teman, yaitu Dokter Sugian yang bertugas di Pangkalan Bun. Dari jam 9 sampai jam 2 siang Selfie diperiksa, berbagai alat dipasang. Dan saat itu belum ada HP. Kalau ada HP seperti ini mungkin sudah saya video, sudah saya foto. Setelah diperiksa, Tuhan memanggil, dokter memanggil kami untuk menerima hasil pemeriksaan saat itu. Selfie divonis mengidap radang selaput otak dan saraf keseimbangannya terjepit dan rusak karena dia mengalami kejang yang sangat lama. Dan juga dokter mengatakan mata kanannya akan buta pada dia berusia 10 tahun nanti. Dan karena dia kejang, matanya pun pada saat itu berubah menjadi juling. Sapi sangat jelek wajahnya, sapi itu tidak cantik seperti ini.
mata juling, kepala kalau ditegakkan harus dipegang, kaki tangan mengeras. Kalau kita dirikan dia seperti burung yang mau terbang, gak terbang-terbang. Tapi kami percaya Tuhan itu mengasihi kami. Tuhan sangat baik. Di balik keterbatasan, di balik penyakit yang dia alami, Selpi diberi Tuhan talenta, diberi Tuhan semangat yang kuat. Jujur saya banyak belajar dari Selpi tentang semangat hidup. Kadang saya ditegur karena saya sering mengeluh. Selpi adalah anak sekaligus sahabat saya. Kami terbuka, kami sering curhat. Kadang kami tertawa bersama, menangis bersama, kadang kami bertengkar. Kami bisa bertengkar loh. Dan sebentar kami bermaafan, berluka. Selpi adalah teman saya, sahabat saya. Saya jadikan diri saya mamanya dan sahabatnya. Karena hari-harinya terkurung di dalam rumah. Dan kalau keluar saya yang harus mengangkat dia. Puji Tuhan, saya diberi bobot yang besar. Saya kuat untuk mengangkat dia, turun naik mobil, pakai kursi roda kemanapun kami berlibur, ke gereja. Sebelum pandemi ini setiap minggu kami ke gereja. Saya yang mengangkat dia. Saya kuat, puji Tuhan. Dan Selpi seperti hari ini sebenarnya sangat tidak mudah. Dia mengalami stres yang berkepanjangan. Dia menutup diri. Bahkan dia pernah loh untuk mencoba bunuh diri berapa kali. Makan obat nyamuk. Tapi dia gak mati, mungkin kurang banyak. Sambil bergurau ya. Karena Tuhan masih memberikan, tidak mengizinkan dia melakukan hal seperti itu. Saya percaya Tuhan ingin memakai dia. Puji Tuhan, kami pindah ke Bayat, bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Ibu Esther. Dari situ awal pemulihan. Saya dan Ibu Esther, saya dibantu Ibu Esther memberi semangat untuk Selpi. Setiap Natal kami dijemput, karena saat itu kami belum punya mobil. Dijemput, diantar. Bahkan kami diajak untuk menghadiri camp wanita bijak remaja. Dari situ Selpi dipulihkan. Puji Tuhan. Dari situ semangat Selpi bangkit. Dan saya bercerita tentang masa kecilnya, tentang apa yang terjadi pada dirinya yang membuat dirinya seperti ini. Dan semua cerita itu ditulis Selpi di buku ini. Kalau menurut dunia sangat tidak mungkin, mustahil. Seorang Selpi yang tidak pernah sekolah, dia tidak tamat SD, kelas 1 SD pun tidak tamat. Dia hanya belajar di rumah. Saya, papanya dan adik-adiknya menjadi guru dia, menjadi dosen dia. Tuhan yang dosen dia yang sangat luar biasa. Dan buku ini ditulis adalah berisi kesaksiannya dari dia lahir dan menjalani hari-harinya. Sebenarnya tadinya ingin membacakan isi buku ini, tetapi karena dia ngomong saja susah, kaku, jadi saya mencoba untuk menjadi juru bicara, walau kadang-kadang saya ngomong salah. Dan puji Tuhan, kami bisa melewati hal yang sulit. Ini bukan karena kuat gagah kami, karena Tuhan ingin memakai kami, ingin memakai Selpi. Di balik keterbatasan, di balik penyakit, di balik masalah yang dia alami, Tuhan pakai dengan luar biasa.
tulisan-tulisannya sudah diposting di media sosial, dan itu benar-benar tulisan dia sendiri. Puji Tuhan, Selfie bangkit. Selfie cantik seperti ini bukan karena kekuatan kami. Puji Tuhan, matanya yang juling, masih kecil itu berubah. Coba kalau matanya nggak cantik, nggak cantik seperti ini loh, matanya dulu terbalik. Tetapi Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan hari-hari Selfie yang dilakukannya adalah bergaul dengan Tuhan. Ada jam-jam doa. Bahkan di gereja kami juga dia dibawa untuk dalam satu tim, yaitu tim doa di gereja. Luar biasa, Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi keluarga kami. Dulunya kami dikucilkan, dibuang dari keluarga kami. Mereka takut. Kami dihakimi. Tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup. Dan saya bersyukur saya punya suami yang luar biasa. Dia pekerja keras. Dia suami yang bertanggung jawab, sabar. Hingga puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua yang kami alami sudah kami lewati. Dan hari-hari ini kami menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Selfie bisa mengurus dirinya sendiri. Bisa makan, mandi, berpakaian, dandan, masak, bikin kopi sendiri. Kalau saya lama pulang dari kebun dan dari mana, dia anak pemberani, kami tinggal sendiri di rumah, dia tidak takut. Dan saya juga bersyukur dia mempunyai adik-adik yang luar biasa, yang menyayangi, mengasihi dia. Selfie 4 bersaudara. Selfie anak pertama, kedua Ayah, ketiga Paisa, keempat Jojo. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa yang Tuhan titipkan untuk kami. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Sekali lagi, Selfie ada hari ini. Selfie cantik, Selfie pintar, bukan karena kekuatan Selfie, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dan hidup kami adalah milik Tuhan. Yes. Ini adalah kamar Selfie. Make-up berhamburan, buku-buku yang dia baca. Itu kamar mandi, tempat tidur yang berhamburan, maaf. Dan di sini juga ada panci, ada mie. Kalau saya terlambat dia bisa masak sendiri. Walaupun dengan keadaan badan yang kaku, kadang-kadang tumpah, tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara Selfie. Amin. Salam.